Baik, kali ini kita akan bahas tentang metode support tentang konstruksi gaya batang, di mana ini merupakan salah satu materi yang akan kita bahas di mata kuliah mekanika bahan ini. Sebelumnya ada eh, subbab tentang balok geber dengan balok pelengkung, tapi saya coba ambil ini dulu, coba bahas lebih dulu ini, baru nanti mungkin bisa ada waktu kita akan bahas balik lagi ke belakang tentang konstruksi balok pelengkungnya. Nah, di mana nanti dalam fungsi rangka batang ini ada beberapa macam-macam fungsi rangka batang. Yang pertama adalah fungsi rangka batang tunggal, bentuknya seperti ini. Jadi ini ada setiap batang atau setiap segitiga penyusunannya mempunyai kedudukan yang setingkat. Konstruksi ini terdiri atas suatu kesatuan yang sama atau setara. Nah, jadi memang ini masih dalam satu kesatuan, masih dalam kita katakan misalnya eh, konstruksi rangka batang itu terdiri dari beberapa tingkat ya. Nah, kalau untuk yang konstruksi rangka batang tunggal ini, dia masih berada dalam satu tingkatan. Nah, kemudian berikutnya adalah konstruksi rangka batang ganda. Ini adalah setiap batang atau setiap segitiga penyusunnya setingkat kedudukannya. Ini masih sama dengan yang tadi. Nah, akan tetapi konstruksi terdiri atas dua buah kesatuan. Nah, kalau kita lihat sini ada skor-skor pengaku yang hampir menyerupai yang ada pada bagian induknya ya. Nah, ini juga sama, terdiri dari banyak rangka batang di sana yang bentuk segitiga. Nah, kemudian ini ada dua buah kesatuan konstruksi yang setara. Nah, ini adalah konstruksi yang sebagai bagian dalam, ini bagian yang sisi luarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah konstruksi rangka batang tersusun, di mana kedudukan batang atau setiga penyusun konstruksi ini ada beda tingkatannya dengan kata lain. Konstruksi ini terdiri atas konstruksi yang ada konstruksi induk. Nah, kalau kita lihat di sini, ini konstruksi induknya, misalnya di segitiga segitiga pertama, kemudian di segitiga anak di sini. Misalnya ini untuk gambar titik A, C, misalnya ini adalah konstruksi segitiga induknya, kemudian ada konstruksi segitiga anaknya ADE atau CDE, begitu juga selanjutnya. Nah, kemudian mengapa alasan dalam merencanakan suatu rangka batang, perencanaan rangka batang seperti kuda-kuda ataupun jembatan rangka batang, mengapa memilih bentuk penampang bentuk segitiga? Nah, jika seandainya berbentuk penampang segi empat seperti ini, kalau kita lihat seperti ini, jadi ada titik A, B, C, dan D ini sebelum adanya gaya yang diberikan. Nah, tapi setelah ada gaya sebesar P kita berikan searah horizontal di titik C ini, maka akan ada terjadi perubahan pada tiga buah batangnya, batang AC, batang CD, batang DB. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi titik kerawanan tersendiri, sesuatu yang mungkin berakibat mudahnya suatu rangka batang itu mengalami kerusakan, bahkan ada yang roboh. Nah, berbeda dengan yang ada di penampang segitiga, batangnya hanya ada tiga, kemudian ketika ada beban sebesar P pada salah satu titiknya, hanya ada dua batang yang mengalami pergeseran atau displacement. Nah, berbeda dengan tadi ada tiga batang yang mengalami displacement, sehingga nanti dibandingkan dengan yang bentuk penampang segitiga ini lebih kuat dibandingkan dengan penampang yang berbentuk bujur sangkar. Nah, kemudian sekarang kita akan coba bahas salah satu metode yang digunakan untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada masing-masing batang untuk perhitungan angka batangnya. Nah, sebenarnya ada beberapa metode yang digunakan, ada metode titik pukul, ada metode Cremona, Richter, dan Kuhn. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba dulu pertama metode keseimbangan titik pukul. Nah, langkahnya pertama adalah gaya ini diuraikan menjadi dua arah saling tidak lurus. Dan jika seandainya nanti ada rangka batang yang berbentuk bidang diagonal, artinya dia memiliki sudut ya. Jadi diuraikan ke arah sumbu X dan diuraikan ke arah sumbu Y dikalikan dengan sudutnya masing-masing. Kemudian kedua, arah gaya sebelum dan sesudah diketahui besar dan arahnya dianggap meninggalkan titik pukul. Nah, jadi ini tetap sama, ada yang tandanya titik positif, ada yang tandanya negatif. Kemudian berikutnya ada gaya batang tarik, ini ya ketika dia meninggalkan titik pukul, tekan ketika dia menuju titik pukul. Nah, kemudian hitungan dilakukan pada titik pukul yang maksimum dua buah gaya yang belum diketahui. Kemudian nanti kita bisa menghitung apakah dimulai dari arah sumbu X dulu atau arah sumbu Y. Nah, ini ada sebuah eh, contoh soalnya dalam bentuk suatu gambar rangka batang, di mana ada dua tumpuan, tumpuan A dan B masing-masing dia tumpuan
sendi. Nah, kemudian di sini sudah diberikan penomoran masing-masing rangka batangnya. Nah, ingat kalau untuk penamaan rangka batang itu diberikan simbol angka, kemudian untuk titik join diberikan simbol huruf. Nah, ini kebetulan gaya yang ada pada masing-masing titik C, F, dan G ini kebetulan sama ya, masing-masing 6 kN. Kemudian jaraknya juga sama, jarak horizontalnya sama, kemudian juga sama dengan jarak vertikalnya. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung reaksi perletakan yang terjadi. Nah, dengan reaksi perletakan yang terjadi, apakah itu nanti sigma momen di titik A atau sigma momen di titik B. Nah, jika seandainya ini kita bagi dua, kemudian berbentuk simetris, kemudian gaya yang ada sebelah kiri ini sama dengan gaya yang sebelah kanan, termasuk juga jaraknya juga sama, maka cukup sekali saja untuk menghitung sigma momennya ini. Karena nanti secara otomatis nilainya akan sama. Nah, langkah pertama adalah kita harus menghitung sigma momennya dulu atau reaksi perletakan yang terjadi pada salah satu titiknya. Nah, fokus pada bagian gambar ini dulu. Nah, fokus pada bagian yang di lingkar ini dulu. Nah, di mana ini kan gampang ya, kalau fokus ini ada beban P1, P2, dan P3. Kemudian di atas ini diabaikan saja, ini diabaikan saja. Jangan di fokus, tapi fokus pada bagian di lingkar ini. Nah, di sini adalah sigma momen menuju ke titik B. Sigma momen menuju ke titik B. Nah, ini arahkan semua gaya yang ada menuju ke titik B. Yang pertama tentu di sini ada RA. Di sini ada RA. Arahkan menuju ke titik B. Tandanya adalah positif. Tandanya adalah positif. Kemudian ada nilai P1 di sini. Ini juga arahkan menuju ke titik B. P2 ini juga diarahkan menuju ke titik B. P3 ini juga diarahkan menuju ke titik B, di mana ini dikalikan dengan jaraknya masing-masing dari titik beban titiknya itu menuju ke titik B ini. Nah, di mana rumusnya adalah RA dikalikan dengan jaraknya ini 9 meter dari titik A menuju ke titik B, tandanya positif ya. Nah, kemudian kedua adalah minus P1 dikalikan dengan jaraknya menuju ke titik B, kemudian kurang dengan P2 dikalikan dengan jarak menuju ke titik B, kemudian dikurang dengan P3 dikalikan dengan jarak menuju ke titik B. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah jumlahkan hasil perkalian tadi, kemudian dibagi dengan 9. Nah, sehingga nilai RAP itu sebesar 9 kN. Nah, karena kebetulan saya ingin kita bagi menjadi dua ya. Kebetulan gaya yang ada di sebelah kiri ini sama dengan gaya yang ada di sebelah kanan, kemudian jaraknya juga sama, jarak sebelah kiri juga ada jarak sebelah kanan, jadi cukup melakukan perhitungan reaksi peletakan itu sekali saja, sehingga nanti nilai RAV ini akan sama nanti nilainya dengan nilai RBV. Nah, tapi kalau seandainya ada perbedaan, misalnya gaya di sini dia 6 km, di sini 10 km, itu bisa dihitung 2 kali. Nah, berikutnya adalah baru kita bisa menghitung perhitungan gaya dalam. Yang menjadi catatan adalah yang akan kita hitung itu harus ada salah satu yang sudah diketahui. Di sini tadi sudah ada nilai RAP tadi ya. RAP sebesar 9 kN dari nilai. Ini yang sudah diketahui. Nah, kemudian yang akan kita hitung nanti adalah, jadi kita prop seperti ini supaya lebih gampang nanti baru kita uraikan. Nah, menjadi pedoman sudah ada satu yang sudah diketahui nilainya. Di sini kebetulan yang sudah diketahui itu adalah nilai dari RAP sebesar 9 kN itu adalah gaya yang tinggi nanti. Dan yang akan kita hitung nanti adalah yang 1 dan 2. Nah, kemudian yang sudah kita crop seperti ini diperbesar, diuraikan dia menjadi gambar seperti ini. Nah, barulah di sini diuraikan ini ya yang batang 1 tadi, ini yang batang 2. Yang perlu kita uraikan itu ada bidang diagonalnya. Jika ke arah sumbu X, dia dikalikan dengan cos sudutnya. Untuk sumbu ini dikalikan dengan sin sudutnya. Nah, kemudian ini gaya nilai RAP tadi.
Nah, sebenarnya bentuk gambar awalnya tadi kan seperti ini. Ini dan ini. Ini batang 2, ini batang 1. Ini diuraikan. Untuk sumbu X, dia dikalikan dengan cos, sumbu Y dikalikan dengan sin dari sudutnya. Kemudian tetap menjadi pedoman adalah sumbu koordinatnya. Kalau dia kanan dia positif, kalau sebelah kiri negatif, atas nilainya positif, bawah nilainya negatif. Dan berdasarkan dari sumbu koordinat inilah diuraikan bagian yang ada bidang diagonal yang ke bagiannya ada mirip sudut ya, sudut yang di sini. Nah, diuraikan seperti ini. Ini ada batang S2, ini S1 hasil penguraian, ini juga sama. Ini diuraikan ke sumbu Y, ini dikalikan dengan sin, sudut ini dikalikan dengan cos, nah, seperti yang ada di sini. Nah, kemudian perhatikan gaya paling gayanya. Kemudian di sini ada tadi nilai dari KP sebesar 9 km. Nah, berdasarkan dari gambar yang sudah ada ini, kita bisa menghitung sigma gaya apakah arah sumbu X atau arah sumbu Y. Nah, ingat di sini hanya sigma GY. Jadi hanya kumpulan-kumpulan gaya yang ada di sumbu Y tanpa dikalikan dengan jarak. Kita tidak berbicara tentang momen. Nah, sehingga pertama adalah sigma GY itu adalah fokus terhadap sumbu Y-nya saja dulu. Karena di sini yang akan kita hitung adalah sigma gaya, kumpulan-kumpulan gaya yang ada di sumbu Y. Nah, kalau kita perhatikan yang di sumbu Y ini, gaya yang pertama ada nilai RAP. Tanda panahnya ke atas berarti nanti nilainya plus. Kemudian ada S1 dikalikan dengan C45. Tandanya juga ke atas, arahnya juga ke atas, tandanya juga plus nanti. Nah, sehingga dia menjadi AP itu tadi kan arah panah di atas, maka tandanya plus ditambah dengan karena arah panah S1 juga ditambah dengan S1 dikalikan dengan sin 45. Kalau arah sumbu Y dikalikan dengan sin sudutnya, arah sumbu X dikalikan dengan cos sudutnya. Sehingga RAP ditambahkan dengan S1 sin 45, RAP-nya adalah 9 ditambahkan dengan S1 sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 atau 0,766. Kalau pakai angka desimal juga tidak masalah. Nah, sehingga nanti kalau kita pindah ruaskan tadi, RAP itu 9 ditambah S1 dikalikan dengan setengah akar 2 dipindah ruaskan menjadi 0 dikurang dengan 9. Kemudian menjadi minus 9 dibagi dengan setengah akar 2. Sehingga kita dapatkan nilai dari S1 itu sebesar minus 12,73. Nah, kemudian berikutnya adalah sigma gaya yang ada di sumbu X. Ini juga sama dengan yang tadi, fokus pada sumbu yang menjadi tinjauan kita. Nah, seperti di sini. Perhatikan gaya yang ada di sumbu X-nya. Gaya apa yang ada di sini? Pertama adalah S2, kemudian yang kedua adalah S1 dikalikan dengan cos 45. Kebetulan arah panahnya juga sama-sama arah ke kanan. Jadi S2-nya juga plus, S1-nya juga plus. Jadi S1 cos 45 ditambahkan dengan S2. S1 cos kali 45 ditambah dengan S2. Sehingga seperti ini bentuk persamaannya sama dengan 0. Jadi inilah gaya-gaya yang menuju ke arah sumbu X sama dengan 0. Masukkan angka yang sudah ada. Yang ada di sini kan ada nilai dari S1 sama dengan minus 12,73. Nah, sehingga sebenarnya persamaannya menjadi seperti ini. S2 tambah dengan S1 dikali cos 45 sama dengan 0. Ini menjadi S2 ditambah dengan minus 12,73 dikali dengan setengah akar 2. Di sini setengah akar 2 setengah akar 2. Di sini nggak ada akarnya, bisa kasih simbol seperti ini saja sama dengan. Nah, kemudian ini
pindah ruaskan saja, kalikan yang sudah ada nilainya, S2 ditambah dengan 12,73 dikalikan dengan setengah akar 2, itu hasilnya adalah 9 ya, minus 9 dengan 0. Nah, kemudian baru dipindah ruaskan S2 sama dengan 0 ditambah dengan 9, sehingga S2 itu nilainya sama dengan 9 kilonewton. Ingat kalau tandanya negatif dia masuk ke batang, kan kalau nilainya positif dia masuk ke batang tarik. Nah, jadi sudah kita dapatkan dua nilai batang S1 dan batang S2-nya. Nah, berikutnya adalah kita bisa bergeser kepada titik lain. Nah, ingat yang menjadi catatan adalah harus ada satu yang sudah diketahui, kemudian maksimal yang akan kita hitung itu hanya 2 batang. Ini adalah yang pertama kita hitung tadi. Nah, seandainya kita akan bergeser ke titik C, misalnya kita akan hitung ke titik C. Nah, ingat, harus ada satu yang sudah diketahui. Ini yang sudah diketahui, kemudian ini yang akan kita hitung. Seandainya kita akan menghitung titik join yang ada di titik C. Nah, ingat, yang menjadi catatannya adalah maksimal yang akan kita hitung itu hanya 2. Artinya kalau kita menghitung yang di titik C tidak memenuhi syarat. Nah, tetapi kalau kita menghitung yang di titik D, kita lihat ini sudah diketahui, ini yang akan kita hitung. Nah, berarti yang titik selanjutnya akan kita hitung gayanya adalah untuk yang titik join D. Nah, ini kita crop sama dengan yang tadi kita crop seperti ini. Nah, kemudian fokus pada titik D, sehingga nanti ada batang diagonal S1, ada batang S3, ada batang S4. Nah, kemudian ini dipotong, dijadikan diperbesar seperti ini, diuraikan yang ada bidang diagonal yang ada sudutnya, diuraikan sama dengan tadi ada titik koordinat sudutnya. Nah, ini juga sama, baru kita kebetulan dari yang di titik D ini ada S1 ya, yang akan kita uraikan ke arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, ini kan harapannya ke kiri, ya nanti tandanya adalah negatif, yang harapannya ke bawah tandanya adalah positif. Yang pertama adalah sigma GX sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat sigma GX itu atau kumpulan gaya yang ada di sumbu X itu adalah ini. Ada S4, ada S1. Ingat, S4 arah panahnya ke kanan, S1 pos arah panahnya ke kiri. Sehingga untuk persamaannya adalah S4 atau S1 cos 45. Ini tandanya minus karena arah panahnya ke kiri. Kemudian ditambah dengan S4 sama dengan 0. Nah, tadi S1 sudah tidak dapatkan nilainya besar minus 12,73. Nah, ini 2 kali minus di sini. Pertama minus dari persamaannya, kemudian minus dari angka dari S1. Sekarang minus kali minus hasilnya plus nanti. Kemudian ditambahkan dengan S4 ini yang akan kita hitung sama dengan 0. Ini menjadi 12,73 ditambah dengan S4 sama dengan 0. Nah, ini kan gampang, tinggal kita pindah ruaskan saja, sehingga S4 itu sama dengan 0 dikurang dengan 12,73, sehingga S4 itu sama dengan minus 12,73 kilonewton. Sama dengan yang tadi, kalau dia negatif berarti dia batang tekan, kalau dia positif dia batang tarik, sehingga kita dapatkan nilai S4 itu sebesar minus 9 kilonewton. Nah, begitu juga untuk yang sigma GY, artinya semua gaya yang ada di sumbu Y ini. Nah, gaya yang ada nilai S3, ada nilai S1 dikatakan sudutnya sama dengan yang tadi celana ininya. Misalnya kita mulai dari ini, kebetulan tandanya sama-sama ke bawah semua, artinya ini negatif. Minus S3 kurang dengan S1 dikalikan dengan sin 45 sama dengan 0. Minus S3 ini yang akan kita dapatkan nantinya. S1 tadi adalah
minus 12,73 dikalikan dengan setengah akar 2 ya. Susah mencari simbolnya. Setengah akar 2 sama dengan minus S3 ditambah dengan ini menjadi plus ya, 12,3 menjadi plus kali dengan setengah akar 2 menjadi 9 sama dengan 0. Ini tinggal kita ruaskan, minus S3 sama dengan 0 dikurangkan dengan 9 sehingga menjadi S3. Nah, tandanya menjadi kita bagi. S3 itu menjadi minus 9 dibagi dengan minus yang ada di sebelah kiri ini ya. Kita anggap misalnya minus 1 sama dengan 9 kilonewton plus 9 kilonewton. Tandanya adalah plus, artinya ini adalah tarik. Nah, kita sudah dapatkan dua titik pukul yang tadi, titik C dan titik B. Nah, baru berikutnya kita bergeser ke titik lainnya. Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau kita pengen cari di sini, ini sudah diketahui, ini akan dihitung, baru kita bisa menghitung yang ada di titik C ini. Ini kita proof juga sama dengan yang tadi. Kemudian perhatikan gaya-gaya atau batang apa yang di sana. Ada batang 2, 3, 5, dan 6, kemudian ada beban sebesar 6 kilonewton ya, beban terbesar atau beban titik yang ada di titik C ini untuk cangkang ke 10 ke atas. Nah, ini untuk yang di titik C uraiannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghitung sigma gaya yang ada di sumbu Y-nya dulu. Kita fokus yang ada di sumbu Y ini. Gaya yang ada adalah sama S3, S5, S45, kemudian ada beban P, ada 3 buah gaya di sana. Nah, persamaannya mulai dari S3 tanda panahnya ke atas, kemudian ada S5 sin 45 ya, tanda panahnya juga ke atas, S5 kali dengan sin 45, kemudian ada P atau gaya titik sebesar 6 kilonewton. Bikin P di sini sama dengan 0. Nah, masukin angka-angka yang sudah ada nilainya di sini. S3 itu nilainya minus ya, minus 9, kemudian ditambah dengan S5, ini akan kita hitung nanti dikali dengan setengah akar 2, kemudian dikurang dengan 6 sama dengan 0. Nah, minus 9 dan yang minus 9 di kita lihat S3 nya tadi nilainya berapa. Nilainya positif. Kita bikin rumus yang baru di sini. Sini menjadi 9 ditambah dengan S5 kali dengan setengah akar 2 dan kurang dengan 6 sama dengan 0. Nah, 9 dikurang dengan 6 sama dengan 3 di sini, kemudian ditambah dengan S5 dikali dengan sin, sudah jadi ini setengah akar 2. S5 kali setengah akar 2 sama dengan 0. Kemudian ini dipindah ruaskan saja. S5 kali setengah akar 2 sama dengan 0 dikurang dengan 3 sama dengan
S5 kali dengan setengah akar 2 sama dengan minus 3. Nah, ini kita dapatkan nilai S5 itu sama dengan minus 3 dibagi dengan setengah akar 2. Nah, sehingga S5 itu sama dengan, bisa dihitung dari kalkulator yang minus 4. Ini minus 4,2. Ini masuk ke pekan. Nah, ini untuk menghitung nilai S5. Nah, jadi kita sudah dapatkan untuk nilai sigma G untuk S5 minus 4,2 kN. Nah, berikutnya adalah sigma arah Gx, ini juga sama dengan yang tadi. Fokus dulu yang ada di sumbu X. Nah, di sini ada gaya S6, ada gaya untuk S2, dan juga ada nilai S5 cos 45. Persamaannya untuk yang Gx kita mulai dari minus S2 ya, arahnya ke kiri ke minus S2, kemudian ditambah dengan S6, kemudian ditambah dengan S5 cos 45 sama dengan 0. Nah, S2 nilainya tadi 9 minus 9 ditambah dengan S6 yang akan kita cari, ditambah dengan S5-nya minus 4,2 dikali dengan setengah akar 2 sama dengan 0. Ini menjadi plus 9. Kemudian ditambah dengan 6 yang akan kita cari. Kemudian di sini menjadi minus 4,2 dikalikan dengan setengah akar 2 menjadi 3. Kebalikan dari yang tadi. Sama dengan 0. Ini bisa kita sebentar yang sama seperti ini. Kita lihat S2-nya nilainya tadi 9. Nah, salahnya di sini. S2 tadi nilainya plus 9. Nah, sehingga dia menjadi minus 9. Nah, kalau berikutnya adalah minus 9 dikurang dengan 3 itu menjadi minus 12. Tambah S6 minus 12 tambah S6 sama dengan 0, sehingga S6 itu sama dengan 0 ditambah dengan 12. S6 itu sama dengan positif 12 kN. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai untuk yang di titik bohol D itu S6 dan nilai S2. Nah, berikutnya adalah titik bohol di titik F. Ini sama dengan yang tadi kita perhatikan, harus ada minimal satu yang sudah diketahui dalam hal ini. Ini sudah diketahui, ini yang akan kita hitung. Kemudian ini gaya-gaya yang ada, ini juga sama, ini diprop, kemudian diperbesar menjadi gambar yang lebih bisa diuraikan. Nah, di sini. Nah, kebetulan di sini kan bentuknya ada yang tidak ada yang berbentuk diagonal, artinya yang ada memiliki sudut 45 yang kita maksud di soal di awal tadi. Sehingga ini gampang sekali. Kalau yang arah sumbu Y tinggal dijumlahkan saja gaya yang ada di sumbu Y ini. Ini kan kebetulan ada S7, kemudian ada nilai P2 sebesar 6 kN. Nah, tinggal dijumlahin aja yang Y itu kebetulan hanya ada nilai S7, arah panahnya ke atas, kemudian ada P, arah panahnya menjadi minus, jadi S7 kurang 6 sama dengan, tinggal dipindah luaskan saja. Sehingga S7 sama dengan 0 ditambahkan dengan 6.
Nah, begitu juga yang arah sumbu S ada nilai S8, ada nilai S2. S2 tadi nilainya adalah, oh ini kebalik, ini salah, ini S6 bukan S2. Jadi S6 arah panahnya ke kiri berarti minus S6 sama dengan S8. S8 kita lihat S6 tadi ada 12 kilonewton. Jadi minus S6 tambah dengan S8, S6 nya tadi adalah 12, berarti minus 12 tambah dengan S8. Sudah dipindah keluarkan S8 sama dengan 0 tambahkan dengan 12. Ini merupakan nilai S8 itu 12 kilonewton. Nah, karena kebetulan gaya dan jarak yang ada, ini kan kebetulan bisa kita bagi dua ya, misalnya dari gambar ini bisa kita bagi. Jadi gaya yang ada sebelah kiri sama dengan gaya yang ada sebelah kanan, kemudian jarak yang sebelah kiri sama dengan jarak yang ada di sebelah kanan. Maka tidak perlu kita hitung yang bagian sisi sebelah kanan ini tadi, karena ini sudah sama nilai, karena kebetulan ini semester. Tapi seandainya jika ada contoh kasus, gaya yang sini berbeda, gaya sini berbeda, kemudian jaraknya sini berbeda, maka harus dihitung secara keseluruhan gaya matang masing-masing. Nah, karena kalau dia berbentuk simetris, ini tinggal kita cari persamaannya saja dari gambar yang ada di awal ini tadi. Nah, satu ini nanti akan sama dengan S12, 4 sama dengan S10, 5 sama dengan 9, 3 sama dengan 11, 2 sama dengan 13, 6 sama dengan 8, 7 ini tidak ada karena dia berdiri sendiri. Barulah hasil ini disusun dalam bentuk tabel. Jadi samakan dengan tandanya juga ya. Seperti di sini. Jadi 1 tadi sama dengan 13. Jadi bikin yang tanda tariknya plus, yang tekan negatif atau minus. Jadi 2 sama dengan 11. Nah, ini 6 sama dengan 8, 7 dia sendirinya. 4 sama dengan 10, 5 sama dengan 9. Itu bentuk hasil penguraiannya. Jadi 3 sama dengan 11. Jadi ini adalah metode titik pukul yang digunakan untuk menghitung gaya dalam model. Ingat, kita belum berbicara tentang momen, jadi kita hanya menghitung gaya yang terjadi pada masing-masing batang ini. Ya, mungkin cukup itu dulu yang kita bahas ya pada pertemuan kali ini.